karena berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Nah, jangan sampai nyaman tapi nggak aman gitu loh. Jadi harus aman dan nyaman. Nah, ini yang paling utama. Bisa saya bagi biasanya menjadi dua. Jadi ada perlengkapan pribadi, ada perlengkapan umum. Itu bisa dia menggigit cuacanya yang nggak pasti. Jadi kadang hujan, panas. Nah, mau nggak mau kita harus bener-bener yang proper. Biasanya ada orang kalau misalnya ada ular atau apa katanya begitu ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips ya, sharing-sharing aja, sharing-sharing sederhana. Kebetulan akhir-akhir ini sering pergi-pergi jalan-jalan ke pegunungan khususnya. Nah, ini bagi teman-teman yang suka jalan-jalan, suka explore, suka healing, ya bahasa sekarang suka healing, mau ke pegunungan atau mau ke pantai, mau ke mana, yang jelas ke alam ya. Nah, tapi kali ini saya ingin berbagi apa nih? Berbagi persiapannya apa aja yang harus dibawa. Kalau menurut saya ini ya, versi saya gitu. Karena masing-masing orang kan pasti punya punya kebutuhan dan keperluan masing-masing. Ada yang nggak suka bikin video atau foto, pokoknya jalan-jalan menikmati alam aja. Tapi ada juga yang jalan-jalan pokoknya harus ngevlog, pokoknya harus bikin foto atau video. Nah, ini kebetulan saya juga salah satu golongan yang suka bawa kamera, bawa handphone, bawa ya pokoknya dokumentasi lah ya. Nah, ini saya sedikit sharing-sharing aja ya. Jadi siapa tahu mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lihat video ini. Jadi kan kalau sekarang ini Indonesia khususnya ya, Jogja, kebetulan saya di Jogja, jadi cuacanya kan nggak menentu ya. Saya rasa juga mungkin di semua negara, mungkin semua kota ya, jadi banyak cuacanya yang nggak pasti. Jadi kadang hujan, panas. Nah, ketika kita berbicara tentang alam, kita nggak bisa prediksi. Ya, mungkin kita bisa lihat di handphone lah, mungkin prediksi perkiraan cuaca ya, perkiraan cuacanya hari ini, besok hujan atau enggak, atau mendung, atau cerah. Nah, ini kadang-kadang suka meleset. Tapi tidak ada salahnya kita punya salah satu hal yang harus kita preparekan, harus kita siapkan lah istilahnya bahasanya ya. Kita harus apa aja sih yang harus kita siapin gitu. Yang jelas ada beberapa hal ya yang saya mungkin di sini akan berbagi beberapa peralatan-peralatan atau hal-hal yang harus dibawa ketika kita traveling di alam khususnya. Nah, pertama pasti juga kita harus memikirkan tentang waktu, hari, bulan, bulan mungkin ya. Kadang bulan ya kalau sekarang nggak bisa diprediksi juga. Kadang bulan hujan tapi panas atau panas hujan. Nah, anggap aja kita pukul rata, ini kita mengantisipasi hujan. Karena alam sekali lagi tidak bisa terprediksi ya, unpredictable. Nah, selain kita mempersiapkan peralatan, jadi kita juga harus menyiapkan fisik pastinya. Fisik ya kalau memang kalian tiba-tiba, kok aku tiba-tiba pengen ya wisata ke alam, ke pegunungan, ke gunung gitu, ke hutan misalnya, camping atau mungkin hanya sekedar jalan-jalan terus pulang gitu. Ya paling tidak fisik harus benar-benar disiapin juga karena kan itu penting juga. Yang mungkin tidak terbiasa olahraga ya mungkin seminggu atau 2 minggu sebelumnya lebih lama lebih baik, mungkin jogging atau mungkin workout atau apa, jadi biar nanti fisiknya bisa terjaga dan bisa fit gitu ya. Nah, ada beberapa hal tapi saya nggak mendetail sekali, tapi ini karena saya balik lagi saya suka di jalan-jalan atau wisata di pegunungan. Jadi ada perlengkapan pribadi ya, perlengkapan pribadi dulu nih. Karena kan saya bagi biasanya menjadi dua. Jadi ada perlengkapan pribadi, ada perlengkapan umum. Kalau perlengkapan umum itu biasanya ya untuk regu atau untuk tim, misalnya kompor, terus juga alat masak, alat makan, terus yang lain-lain lah. Nah, biasanya kita pakainya tas yang carrier, yang tas gede, tas ransel yang gede ya. Saya ada contohnya, jadi kayak gini. Nah, jadi ini berapa liter ini kalau nggak salah 25 literan ya mungkin kalau nggak salah ya. Nah, ini buat perlengkapan yang umum, mungkin yang tidak sewaktu-waktu kita butuhkan, karena kan kadang tempatnya di dalam, numpuk-numpuk sama pakaian, sama apa, yang jaket segala macam. Nah, ini
Biasanya kalau kalian kuat ya bisa dibawa sendiri, kalau nggak kuat ya mungkin bisa sewa porter atau mungkin pakai porter kalau memang mau di gunung ya. Nah, ini tas carrier atau tas ransel yang gede lah. Ya, seberapa gede tergantung apa yang dibawa, yang tergantung kebutuhan teman-teman semua di sini. Nah, terus ada juga perlengkapan pribadi. Nah, perlengkapan pribadi itu saya biasanya pakai tas ransel kecil aja, tas ransel kecil seperti ini. Nah, jadi ini tas ransel kecil. Udah, ini mungkin 20 liter atau mungkin 15 liter atau ya tergantung kebutuhan apa yang mau dibawa lagi. Nah, ini untuk kebutuhan yang sewaktu-waktu pada saat perjalanan, trekking, hiking, mungkin yang sewaktu-waktu dikeluarin, artinya dibutuhkan. Nah, ini kita pakai tas yang kecil aja, yang kecil, yang ringan. Nah, itu lebih gampang. Contohnya nih, karena saya juga suka kadang-kadang bikin video, bikin foto gitu ya, bisa bawa kamera atau handphone atau mungkin apapun di sini bisa dipakai di sini. Nah, saya mulai dulu dari yang perlengkapan pribadi dari bawah ke atas nih. Jadi misalnya dari kaki sampai kepala misalnya ya, biar nggak lupa. Jadi kalau kita bicara jalan-jalan, otomatis kita harus memikirkan sepatu ya. Jadi sepatu itu penting nggak penting, mau nggak mau kita harus bener-bener yang proper. Nggak bisa, walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pengalaman di gunung, sudah naik gunung udah beberapa kali. Ya udah deh, pakai sepatu apa adanya. Artinya apa adanya, sepatu-sepatu sneakers yang biasa kita buat main, buat ke mall, buat jalan-jalan yang di kota-kota, kita pakai ke gunung. Nah, ini sebenarnya nggak saya sarankan. Karena apa? Karena medannya kita kan nggak pernah tahu ya, dengan cuaca yang nggak pernah tahu. Licin, batu, mungkin ada binatang-binatang kayak mungkin misalnya ular, pacet, lintah, atau mungkin apapun ya. Jadi sepatu penting. Jadi sepatu saran saya pakai sepatu yang memang benar-benar proper. Jadi ini saya pakai sepatu gunung. Jadi sepatu gunung itu biasanya dia untuk bawahnya itu dia bergerigi begini. Nah, kenapa? Jadi ketika kita menapak ke tanah maupun ke apa, itu bisa dia menggigit, dia nggak licin gitu. Ya, kalau memang kalian punya atau mungkin ada budget lebih, ya cari sepatu yang mungkin agak sedikit waterproof. Jadi misalnya hujan atau mungkin kalian menginjak sesuatu basah atau air apa, jadi tidak masuk ke dalam kaos kaki atau kaki. Takutnya nanti masuk angin atau mungkin jadi lembab, nggak enak kan ya kalau jalan. Nah, ini sepatu apa aja mereknya, ya dari produk apapun boleh. Yang penting memang saran saya dikhususkan untuk naik gunung atau trekking. Jalanan nanjak, turun kan juga kita perlu rem tuh, perlu ngerem. Nanjak kita juga perlu cakram, misalnya kayak roda lah ya. Ini penting, sepatu paling penting menurut saya. Karena berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Nah, jangan sampai nyaman tapi nggak aman gitu loh. Jadi harus aman dan nyaman. Nah, ini yang paling utama, itu sepatu. Dan kemudian sepatu pasti juga kita pakai kaos kaki dong, ya kan? Kaos kaki juga ada beberapa yang tipe, merek, ketebalan. Nah, mungkin kalau dirasa dengan kaos kaki tebal, mungkin size sepatunya kurang gede, pakai kaos kaki yang size-nya atau ketebalannya yang tipis aja lah, biar pas gitu. Nah, kenapa harus bawa 2 atau 3 atau 4 bahkan kaos kaki? Kan gampang tuh bawanya dan ringan. Kenapa cuman bawa 1? Nanti kalau hujan, kalau basah, kalau bau misalnya kan nggak enak. Kenapa harus bawa lebih dari 1? Ya, kalau kalian di gunung biasanya kan tidur. Nah, tidur kan pasti kalau dingin pakai kaos kaki dong, kan gitu. Masa kita pakai plastik atau apa, kan susah juga ya, repot. Nah, jadi saran saya bawa kaos kaki yang untuk tidur sama untuk pada saat pulang pergi. Nah, kalau masa itu nggak dipakai, cuman kepakainya 3 atau 2, nggak apa-apa, yang penting kita bawa. Toh juga dia kecil barangnya dan gampang bawanya kan gitu, dan ringan gitu. Itu kaos kaki, itu kadang sepele tapi itu penting karena itu menyangkut kenyamanan tadi. Kita kalau nggak nyaman, kaki lecet pasti. Dan belum lagi kalau mungkin trekkingnya bisa berjam-jam dengan cuaca ekstrim ya kan. Jadi kita mungkin butuh beberapa persiapan. Dan kemudian kalau kita bicara dari tadi sepatu, kaos kaki, nah ini baru naik ke celana. Misalnya celana bisa, kalau kalian nyaman dengan celana pendek nggak apa-apa, kalau celana panjang nggak apa-apa. Yang penting celana itu paling tidak yang gampang kering, apa ya istilah bahasanya, dry fit ya, apa ya. Jadi bahan-bahannya yang mudah kering dan ringan, jangan yang berat. Terus juga kalau mau pakai yang banyak kantongnya itu lebih bagus. Jadi kalian bisa nyimpan sesuatu di kantong, nggak ribet, nggak ngeluarin atau apa gitu kan. Nah, yang jelas jangan pakai celana jeans
Kenapa? Ya kalau celana jeans kan dia pori-porinya itu, kalau jeans kan dia gede-gede ya, jadi dia justru tidak menghangatkan badan, tapi justru lebih panas nanti. Apalagi kalau kena hujan ya keringnya susah karena kan tebel gitu. Kecuali ya kita cuman main-main aja, nggak yang serius ya. Nah ini kita bicara ya hiking atau mendaki yang agak serius lah ya gitu. Nah jadi itu celana bebas, mau celana pendek, celana panjang, yang jelas bahannya yang mudah kering, yang ringan. Karena kita jalan, beban tubuh kita juga kalau kita kena basah ya kayak kapas ringan, tapi kalau kena air dia jadi berat gitu, sama aja dengan celana. Kemudian baju atau jaket. Nah jaket ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Jadi ada jaket windbreaker. Windbreaker itu jaket yang untuk menahan angin. Jadi seperti ini jaketnya. Jadi pasti kalian tahu lah ya jaket-jaket yang bahannya parasut begini. Nah ini untuk menahan angin. Jadi ada juga yang untuk menahan angin plus dia memang anti hujan. Jadi memang nggak water resistant ya, bukan waterproof. Jadi cuman kalau gerimis dia nggak akan tembus. Ini windbreaker kadang kan kalau di alam lagi-lagi kita nggak tahu mau cuaca panas, mau hujan, mau apa ya, mending bawa aja, toh juga ringan banget dan mau di gini-gini juga nggak usah dilipat juga bisa ya kan. Ini kita biar angin nggak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ini lebih safety juga, lebih aman juga jaket. Nah atau mungkin kalian kalau misalnya kalian punya rompi atau apa ya, jadi rompi seperti ini. Nah ini rompi dengan beberapa banyak kantong, ini sangat multifungsi, mau naruh dompet, mau naruh handphone, power bank, segala macem, keperluan obat, rokok atau apapun lah yang sering dikeluarin, sering digunakan. Nah, ini rompi. Selain dia juga untuk fungsinya untuk biar kita mengambil sesuatu barang lebih gampang, itu juga untuk melindungi dari angin, khususnya karena dada, punggung ya. Itu bisa juga kalau kalian nggak mau ribet pakai jaket panas gitu, bisa pakai rompi. Dan kemudian ada juga jaket yang memang untuk dingin. Jadi memang dia dingin, jadi khusus untuk jaket dingin. Jaket dingin itu macam-macam lah ya, macam-macam. Bisa kalian pakai jaket dingin yang bahannya kayak wool begini. Nah ini kayak wool begini, itu bisa. Jadi misalnya udah sampai di summit, misalnya sampai di puncak, terus kalian wah kedinginan, ya mungkin ya bisa pakai jaket yang windbreaker tadi. Mungkin kalau kurang hangat lagi bisa pakai begini. Atau mungkin kalian bisa pakai yang ultralight, yang dia lebih ringan sih. Nah ini jaket, ini lumayan praktis banget, jadi dimasukin ke tas, nggak makan tempat, nggak terlalu berat juga. Ini untuk tahan dingin juga. Nah ini juga bisa pakai. Jadi nggak sembarang jaket yang harus kita bawa. Jadi memang harus sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau kalian memang orangnya nggak tahan dingin ya persiapkan jaket yang memang bener-bener aman ya. Kan tubuh kita masing-masing orang beda-beda ketahanan tubuhnya. Nah terus selain kita tadi sudah bicara dengan atasan ya istilahnya, kita naik lagi ke atas. Bisa jadi kalian pada saat tidur mungkin, atau mungkin pada saat mendaki, pada saat trekking, kalian butuh istilahnya topi atau mungkin mantol ya. Mantol itu bisa kalian, saya punya mantol itu kayak nah seperti ini. Nah ini ponco ya, namanya ponco. Nah ponco ini murah, kalian beli di Indomaret juga ada. Ini bisa sekali pakai juga. Dan ada juga yang begini tapi untuk istilahnya, untuk sleeping bag tapi untuk sekali pakai. Itu ada, tapi saya tadi nyari nggak ketemu. Itu misalnya dingin banget di gunung misalnya, pakai jaket pakai apa, nah itu bisa untuk emergency, untuk darurat. Kalian bisa pakai semacam segini nih, gedenya segini, bisa sekali pakai tapi ya langsung dibuang. Ini murah juga. Ini ponco, jadi kalau misalnya hujan deras, kita lagi mendaki atau mungkin lagi di posisi di atas, nah ini penting banget. Toh juga gampang banget kan bawanya dan ringan. Nah ini juga bisa. Dan kemudian selain itu juga kalian juga bisa bawa tadi ya, kalau tas kita bawa tas ransel yang pribadi kan, nggak semua tas itu bener-bener waterproof, jadi bener-bener tahan air gitu. Nah kalian bisa pakai kayak cover bag tasnya seperti ini. Jadi ini ada ukurannya nih, ini 45 liter. Nah ada yang 20, ada apa, nah disesuaikan aja. Nah, ini lebih aman, udah kalian nggak was-was, nggak khawatir barang-barang elektronik atau apa, yang penting-penting nggak kena air, nggak basah. Nah pakai ini lumayan membantu juga, gampang nyarinya juga. Selain tadi di dalam tas pribadi, tentunya kalian juga kalau suka dokumentasi, foto, video, ya bagi yang punya kamera, bawa kamera. Kalau nggak pakai handphone, saya juga biasanya pakai handphone aja. Jadi pakai handphone, biasa saya beli kayak cuman ini pegangannya, standnya udah saya pasangin begini. Saya mau ngevlog, saya mau bikin video, saya mau lebih praktis gitu kan. Tapi kalau misalnya hujan atau mungkin kita lagi underwater, misalnya kita lagi nyelam gitu,
sampai saya ada nih buat casing handphone ya, handphone underwater. Jadi misalnya kita lagi ngevlog tapi hujan-hujan, udah pasangin sini handphonenya, masukin sini. Nah, itu lebih aman, itu lebih safety juga. Nah, terus juga jangan lupa juga power bank. Nah, power bank juga biasa saya selalu bawa. Power bank penting, kita kalau nggak ada power bank kita nggak bisa eksis, nggak bisa upload, kita nggak bisa bikin foto atau video. Nah, ini lumayan penting juga nih power bank. Bepergian nggak cuman di Indonesia ya, di luar negeri pengalaman saya power bank sangat membantu sekali, karena untuk cari map atau cari apa ya oke lah, kalau di gunung nggak ada sinyal kan untuk bisa bikin dokumentasi di atas ya. Dan juga ada juga senter. Nah, ini senter. Jadi semua kalau di gunung, kalau kita bicara alam, carilah yang paling praktis, yang paling ringan, yang paling fungsional. Jadi jangan bawa senter yang gede kayak di rumah ya. Wah, susah ya bawanya. Nah, ini gampang nih tuh. Jadi ini kalau warna merah begini, nah ini biasa mungkin kalau misalnya ada bahaya atau mungkin teman kita hilang atau mungkin lagi apa gitu bisa merah. Terus kita bisa juga switch, ada beberapa warna nih. Nah, ada putih nih lampunya. Nah, ini kan enak nih. Ini kan ringan banget, banyak fungsinya ya tuh center. Dan juga bisa juga headlamp. Jadi kalau kita misalnya tangan kita lagi pegang sesuatu atau mungkin kita lagi merangkak di bebatuan misalnya ya, lagi bener-bener naik gunung, kan nggak ngeganggu kita, tangan kita bisa lebih enak kita pakai headlamp juga. Nah, ini barang-barang yang tadi bisa kita masukin ke dalam tas yang kecil tadi, yang tas kita bawa, tas pribadi lah istilahnya. Nah, ini kita bisa bawa di tas ini, itu lebih enak bawanya. Nah, terus juga kalian bisa juga kalau memang perlu, nah bawa ini. Nah, ini bisa untuk ngebantu kalian jalan ya. Nah, ini juga ada senternya lampunya, ini bisa dipanjangin juga, bisa ditekuk. Nah, ini sangat kebantu kalau lagi pas posisi agak capek. Nah, ini lumayan banget bantu ini pakai ini. Terus juga selain itu bawa juga kayak semacam tikar. Nah, tikar ini bukan tikar yang kita bayangin, tikar yang kita gelar untuk piknik atau apa, bukan ya. Tikar kayak gini. Jadi tikar cuman bahannya plastik apa ini kayak mantol ya, tapi ini kalau dibuka dia kayak tikar ya, cuman ukuran 2x3 atau 2x2 gitu ya. Minimal misalnya kita mau istirahat, mau makan, mau apa di situ kita bisa pakai ini. Bawanya gampang juga. Nah, pokoknya selalu harus yang kecil, yang gampang, yang ringan, yang praktis, yang fungsional, itu yang paling penting. Ini. Terus juga kalau misalnya kita butuh apa ya, lap. Mungkin lap ini bisa buat kalau misalnya kalian nginep bermalam di gunungan, di gunung, di puncak gitu. Kan kadang kita nggak mungkin dong kita bawa handuk yang bener-bener handuk gitu kan, susah keringnya. Lagi-lagi kalau susah keringnya berarti berat karena basah. Nah, pakai yang fiber gini. Biasanya ini saya cantolin di tas di luar gitu kan, karena ringan, kena air juga nggak apa-apa. Nah, ini juga bisa pakai ini. Jadi buat cuci muka, buat kita pas habis makan kita cuci tangan, dia serbaguna, jadi praktis juga gitu kan. Nah, air minum, nah ini juga penting. Air minum, terus gimana dong kalau kita minum semalam 2 malam? Nah, ini kan tadi kita bedakan jadi 2. Jadi ada yang kita bawa ransel atau carrier yang gede, sama yang tas sendiri. Nah, kalau tas sendiri biasa pakai ini aja nih. Ya paling berapa liter sih? 1 liter cukup lah. Nanti tinggal kalau misalnya ada air di gunung kita bisa minum di situ, atau mungkin kita minta air di warga gitu bisa. Nah, ini bisa dimasukin ke tas. Nah, di tas jadi ada tempatnya begini. Nah, bisa tempat di sini. Udah, jadi tas kecil atau tas ransel kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang kita nggak terlalu banyak yang dibawa atau yang dibutuhkan, ya secukupnya aja bawa. Nah, beda dengan tas yang carrier ya untuk tim tadi. Terus kemudian ada juga kalau untuk tas yang untuk carrier tadi, biasa kalau mau nginep bawanya sleeping bag. Ini sleeping bag. Biasanya sleeping bag, bawa tenda, bawa alat masak kayak tadi. Nah, itu pakai dimasukin ke tas ransel yang gede yang carrier tadi. Dan juga ada matrasnya juga. Jadi sebelum sleeping bag kan biasa ada matras. Nah, ini juga biasa ditaruh di luar tasnya ya. Kalian pasti lihat lah kalau di video-video itu, kalau orang hiking biasanya bawa matras begini. Ini fungsinya untuk alas sebelum kita pakai sleeping bag. Nah, sebelum sleeping bag ya kita pakai jaket dan lain-lain. Nah, itu seru ya. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang memang harus kita pikirkan ketika kita naik gunung. Dan juga jangan lupa juga kita bawa obat-obatan juga pastinya. Nah, obat-obatan yang general. Jadi nggak mungkin kita mau bawa obat yang kompleks kayak bawa tabung oksigen, kan nggak mungkin.
yang simple aja. Nah, biasanya obat-obatan kayak misalnya Salonpas gitu ya. Ya udah yang sistem semprot gini. Nah, ini kan misalnya kan biasanya kalau kita jalan-jalan kaki pegel, terus mungkin butuh anget-anget atau kakinya, ya udah pakai ini. Jadi lebih praktis. Ataupun yang salep juga bisa, jadi bebas. Jadi ada kotak obat juga. Nah, biasanya ada kotak obat ya, sesuai misalnya yang panas-panas atau apa. Kalau kalian punya alergi atau apa ya, bawa obat alergi yang sering masuk angin, sering apa, bawa sendiri-sendiri. Nah, itu dimasukkan ke tas yang kecil, yang tas biasanya. Nah, biasanya saya seperti itu. Jadi kalau kita pergi kemana-mana, sudah mempersiapkan dengan cuaca yang anggap aja hujan deh, anggap aja bener-bener cuacanya ekstrim deh gitu. Tapi kan kita sebelum ngebawa semuanya itu kan kita juga harus memilih mana yang kira-kira kita bawa. Tergantung apa? Tergantung medannya, tujuan dan lokasi pertama. Kedua, tergantung bulan atau cuacanya gimana. Kalau cuacanya nggak bagus atau hujan dan memang kita pengen ke sana, ya sudah, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya kalau itu hujan. Tapi kalau buat jaga-jaga aja deh, ya minimal standarnya seperti tadi lah. Nah, ini juga terlepas hal-hal yang tips-tips yang lain ya, misalnya bawa gula merah, garam untuk apa sih ya? Biasanya ada orang kalau misalnya ada ular atau apa katanya begitu ya. Nah, terus kayak gula merah untuk apa? Untuk energi, untuk tenaga kita ketika kita naik gunung. Biasanya kita ada gula merah gitu, kita potong-potong, kita bagi ke teman-teman. Pada saat kita naik, kita bisa ngemut ya gula merah. Jadi itu bisa kita pakai di situ. Nah, itu beberapa hal tips sharing-sharing aja ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mungkin mau ngasih komentar, masukan tentang apa aja yang harus dibawa ketika kita di alam, kurang lebihnya seperti itu. Yang penting lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Jadi lebih baik kita mempersiapkan diri daripada nggak ada persiapan di sana, terus nanti kedinginan, hipotermia dan lain-lain. Nah, jangan kita mengentengkan alam. Jadi kita memang harus juga aware terhadap alam. Nah, apalagi yang terakhir adalah plastik sampah ya. Jadi plastik sampah ini biasanya saya bawa plastik minimal, nah ini kayak gini ya, plastik dengan zipper atau apa, ini untuk sampah. Kadang kita makan mungkin kalau di atas Indomie atau apa yang bahannya tidak bisa didaur ulang, nah ini kita bisa masukin di sini terus kita bawa pulang, jangan buang di sana. Nah, itu juga kita salah satu ngebantu untuk mengurangi sampah atau polusi sampah ya. Ini penting kita bawa lagi pulang, jadi nggak bau dan aman. Dan yang kelupaan tadi, kalau misalnya kalian biasa tidur nggak biasa pakai bantal atau bingung masa kita mau bawa bantal dari rumah atau gulingan nggak, nah ini bisa buat alternatif. Jadi ini adalah bantal tiup ya. Jadi lagi-lagi gampang lagi, tinggal dilipat, tinggal masukin ke tas sampai di atas, sampai di tenda kita bisa tiup untuk bantal. Nah, ini juga tergantung lagi mana yang dibutuhkan. Oke, begitu dari saya persiapan ketika kita lagi jalan-jalan ke alam, khususnya di pegunungan. Semoga bermanfaat dan harus terus piknik.